Shalom, salam sadis. Harus benar-benar sadis sekarang. Tapi maksudnya sabar, disiplin, harus panjang sabar. Kalau market gini ya, market merah, jelek sekali. Weekly candle-nya nutup ya, itu udah bearish ini. Market udah keras, stock market keras ya. Harus kita akui, market keras, harus lebih sabar sekarang. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, ini kalau tadi tutup di 34 ya, ini sekarang market sekarang ini saya buat video, sekarang dia berada di 33.700 minus 2,4 2,5% ya. Jadi market capnya 1547, BTC dominance 41,5. Ini market mereka juga hari ini Senin ya, di sana belum buka. Di Asia market tadi saya cek juga pada merah semua, masih merah. Jadi hati-hati, ini kondisi gini, saran saya stay aside dulu, jangan untuk saat ini jangan, oh udah diskon serok, yang takut ini kali ini kalau Anda jago serok, tapi saran saya jangan buat yang ini, mau play safe ini. Tapi kalau yang sok jago mau serok, serok lah silakan karena itu uang Anda ya. Tapi kalau saran saya buat Cuan Army yang udah ikut saya, kalian tahu, sebaiknya wait and see. Ini market kayaknya udah kejelasan. Selama ini kita ya dipermainkan market seperti kayak bener mereka mau tahan udah berbulan-bulan. Kita lihat data on chain sangat strong, ada yang mau tahan barang ini tuh, ternyata ya akhirnya nggak sanggup tahan juga, pada buang barang sekarang ya, karena ini semua pressure dari Federal Reserve. Jadi sekarang benar-benar Federal Reserve ambil action. Jadi dari 2 hari ini saya cari informasi ya kan, jadi complicated. Jadi kondisi ini sekarang benar-benar anomali, kita harus hati-hati. Tapi takut? Enggak. Justru di sini ada kesempatan kalau Anda mau sukses jadi seorang investor, sabar. Kenapa? Inilah timing-timing kita tunggu. Dia jatuh lagi ke bawah. Ini kok benar-benar di reset ya. Menurut informasi kalau kita lihat juga news, Black Swan is coming, reset. Jadi bisa aja kembali ke awal Januari 2001 saat start bulan itu ya, kisaran di 20.000 something, atau ya paling enggak saya lihat bisa saja ya, bisa aja skenarionya, kalau worst skenario ya. Pertama kita kan harus ini wanti-wanti ya, kembali ke bawah itu di 200 week moving average di kisaran 21-22.000 gitu ya. Jadi makanya, tapi apakah langsung enggak, kita nggak tahu prosesnya. Belakangan ini katanya soft landing, lupanya begitu, dia dimain perasaan, ditahan, dinaikkan dikit, dibanting lagi. Jadi ini yang buat kita banyak dikocok atas bawah, yang buat kita jadi pelin-pelan gitu ngambil keputusan. Tapi saya hari ini jelas ya nggak pelin-pelan lagi, saya yakin ini ke bawah. Jadi saya tahan ini lagi, nunggu gitu ke bawah ya, biarkan dia main. Saya mungkin kalau strategi saya ke depan, saya lihat target saya pertama, mungkin kalaupun ini nanti dibanting lagi ke bawah, tahap pertama mungkin di 229 gitu ya. Andai kata dia banting ke sana, mungkin di situ baru saya lakukan serok sedikit dulu ya. Jadi andai kata dia naik mantul ke atas lagi, ya kita kan masih ada barang yang sangkut ya kan, ya biarkan aja, bukan kita nggak ada barang. Tapi andai kata dia ke bawah lagi, ya saya DCA lagi gitu. Andai kata bener dia jatuh di kisaran 200 week moving average di kisaran 22 gitu ya, 21 something, 22 atau 23, di situ kita di situ saya benar-benar masuk lagi gitu ya. Jadi itulah pakai strategi bertahap gitu ya.
Ya lihatlah, tapi apakah langsung enggak? Ini dia bertahap, udah kelihatan selama berapa bulan ini dia turunkan kan bertahap. Jadi tapi intinya tetap masih downtrend ke bawah gitu ya. Terus kok berarti udah beres tahun ini ya? Kalau lihat kondisi ekonomi begini, terus kita coba hitung lagi. Juni ini dia benar-benar dia lakukan kuantitatif tightening, berarti dia sedot balik duit ya, bond juga masih ada akan dinaikkan interest. Jadi saya baru tahu, malah saya ngambil keputusan ngambil downturn. Kenapa? Jadi Fed ini berubah-ubah. Kemarin itu waktu akhir bulan April waktu dia ini katanya target dia naikkan interest rate cuma 2%, 2,5 sampai 3% gitu ya kan. Tapi saya Sabtu kemarin saya cek lagi, lihat dia punya interview Jerome Powell, di situ dia ngomong bahwasanya kemungkinan sampai akhir tahun 5% targetnya dia naikkan karena inflasi makin. Nah di situ saya baru ini pantesan reaksi kali ini habis ini sangat ini, ternyata target mereka penekanan ini itu alasan pertama ya. Target mereka dinaikkan dari 2,25% ke 3% yang awalnya rencana dia masih waktu kan kalian lihat tuh akhir April kalau nggak salah masih ngomongnya ini ya kan, pertengahan April kalau nggak salah. Terus saya lihat interview kemarin hampir tuh targetnya itu sampai akhir tahun 5%, berarti nah di situ dia naik, makanya orang pada buang barang gitu ya. Jadi masih dia lakukan ini, jadi ya kita lihat bertahap. Terus kedua, alasan kenapa dia tekan, jadi kita lihat berita kita baru tahu ternyata di bulan 11 nanti kan dia ini faktor politik ya, election para politisi, para legislator ya. Di politik ini ya mungkin dia harus tekan inflasi karena Biden di Kongres dia udah mulai ditekan, malah ada yang cetuskan mau impeach dia gitu ya, dianggap gagal banyak hal, dan mereka tergerus suara Demokrat. Makanya mungkin dari segi politik juga Biden order dia lu harus bener-bener ini gitu ya. Jadi di situ faktor politiknya juga. Nah yang ketiga, saya lihat ada hal kekuatan siapa di belakang kita nggak tahu yang mainkan market ini, yang kayaknya memang mau di reset gitu. Ada sesuatu hal besar belakangan ini kejadian di Amerika. Saya lihat ya kemarin si presidennya Biden baru speech lagi fertilizer shortage ya. Jadi food shortage, dia ada krisis pangan ini. Yang anehnya belakangan ini di Amerika kejadian yang aneh-aneh, pabrik proses makanan kebakar, ya kan, truk ngantar makanan tabrakan, eksiden jadi ada hal-hal yang sesuatu yang dimainkan kayaknya gitu, ya, yang buat akhirnya inflasi ini nggak kecegah juga nanti dari food shortage, inflasi makin tinggi nggak kecegah juga. Nah, jadi untuk short term, kalau lihat kondisi gitu yang kacau, ini market pasti akan kacau. Tapi disinilah poinnya kita tunggu dia. Memang saya dari akhir tahun kemarin kan saya udah bilang waktu plan B lagi serah kita kan nggak ini ya, untung kita ini ya nggak kena di pucuk ya. Jadi saat itu saya kan udah bilang hati-hati, nggak ini. Cuma timingnya kita kan nggak tahu pas, nggak ada yang tahu karena kita bukan pengontrol market. Kita cuma lihat ini ada something wrong yang kita harus hati-hati gitu, ya kan. Nah saat itu kita bukan untuk kontrol market, kita menganalisa ini warning nih, ada ini hati-hati jebakan ini ya kan. Itu pun dah saya hati-hati, saya kena juga coba marketnya dinaikkan didam begitu, kesel juga. Tapi paling enggak saya bukan kena di pucuk gitu, di 39 40.000 baru kena jebak satu kali, itu biasa, pasti ada resiko namanya di market ya kan. Ya gitu aja, jadi tetap bersyukur gua nggak kena di pucuk, nggak kena angin-angin plan B saat itu ya kan. Nah jadi
Nah, kondisi begini sekarang ini semakin saya lihat akhir tahun ini yang awalnya saya pikir masih ada lengthening cycle, sampai akhir tahun saya nggak yakin. Cuma kemungkinan ada rebound ketendang nanti ke atas dikit mungkin masih ada. Karena saya lihat schedule-nya itu di bulan 8 itu nggak ada pertemuan FOMC sama Fed, kayaknya break mereka di bulan 8. Ya. Di situ mungkin nanti market mungkin di ini kan, jadi ada jadi sabar. Kondisi begitu kita harus sabar. Malah kondisi ini buat investor sebab saat paling tepat kita nunggu diskon besar. Jadi nggak usah pusingin kalau Anda masih dana, jangan DCA dulu, tunggu ini makin akan ke bawah lagi karena udah lihat ininya downtrendnya begitu, masih akan dibuang ke bawah gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi dengan kondisi ini sekarang saya lihat begini, saya pantau aja news, tiap hari masih pantau news, kita analisa newsnya apa ini sambil stay aside ya, tabung duit dikit untuk nanti kalau makin murah, serok dapat lebih murah barang gitu, ya, yang nanti nunggu dia bulan lagi atau tahun depan dia akan ini ya kan. Tapi saya yakin mungkin kalau akhir tahun ini nggak ini, tahun depan akan ada nendang ke atas gitu ya. Karena apa? Karena tetap market itu dari dulu kalian lihat gimana dia krisis, gimana Fed crash, justru saya nunggu dia mau crash. Niat saya itu justru saya nunggu Fed itu memang harus crash gitu. Harus dia crash ke bawah, kapitulasi di situ. Disitulah nanti market sempat teriak semua, ya, nggak gerak, dia stuck. Nah di situ nggak ada cara lain, Fed harus siram lagi. Nah Fed siram uang lagi ke market, disitulah market naik lagi. Nah disitulah kesempatan kita mungkin aja ke new ATH. Atau ke 100.000. Kita nggak usah muluk-muluk ke new ATH, saya masih yakin andai kata udah drop habis, market udah ini, nanti dia print lagi, dia nggak ada cara lain. Karena kita lihat juga ya, ini yang dimainkan, ya ada yang mainkan, food, inflasi ini akan dibuat tinggi gitu. Ya, foodnya, ya kan, karena lihat tiba-tiba makanan shortage, ya kan, terus justru pabrik proses makanan yang di Texas dibakar, terus yang di mana lagi juga ada kebakaran, terus food, aneh, ada ganjil, ada keganjilan, ya. Jadi di saat begini kita lebih baik wait and see, lihat apa yang mereka mainkan di belakang, yang orang punya kekuatan besar kita nggak tahu. Kita cukup stay aside, pantau news, tunggu momen gitu. Itu yang saya lakukan kondisi saat ini, ya. Nggak ada yang hebat. Analisa, jangankan kita. Kalau Anda lihat berita, semua hedge fund yang katanya jago-jago rontok, kena crash market kali ini, ya kan. Termasuk kemarin saya bilang Tiger Global yang suntik, yang mereka sangat hebat pengalaman, yang baru injek di NIR, ya kan, juga dalam hitungan jam loss 28 juta US dollar. Belum yang lain-lain, Amazon juga loss, ya kan, Apple pada loss. Tapi loss mereka ya begitu, harus sabar. Nunggu market rebound lagi gitu. Kapan market rebound? Makanya ada yang mainkan kondisi gitu, mereka ada yang mainkan supaya nanti market dibanjiri lagi, diinjek lagi, ya kan. Cuma saat ini mau di reset mungkin ya banyak yang buang barang. Sampai ke berapa kita nggak tahu, kita cuma buat target pertama saya mungkin saat ini di 29.000 dulu, sedikit kalau dia bisa banting ke sana, di situ saya serok dikit, ya kan. Kalau saya rasa masih bisa ke bawah, kalau dia makin wash skenario, nggak tahu, kita pantau aja pergerakan market sekarang. Sebab sangat anomali. Apa yang dimainkan, ada unsur politiknya juga di sana, ya kan. Jadi kita aja kadang telat informasi, bisa ambil salah langkah. Tapi tetap karena seorang investor, kalaupun kita salah langkah, ya udah gua sabar. Gua nyangkut, gua sabar gitu.
yang penting yang kita hold itu juga yang fundamental kuat, yang kita nggak perlu takut. Misalnya Anda pegang Chainlink sangkut, Chainlink nggak usah takut, itu koin blue chip ya kan, itu Oracle semua masih butuh dia ya kan. Kalau nggak ada Chainlink itu banyak nggak bisa gerak gitu ya, mau dia hebat Solana, Ethereum, mereka butuh Chainlink gitu ya. Nah, Anda punya FTT, misalnya kayak kemarin kita FTT, jangan takut, itu Big Boss, dia yang kontrol sistem Brinkman itu ya. Jadi yang gitu-gitu nggak perlu takut, apalagi kalau yang sangkut ETH nggak perlu takut gitu ya kan. Itu ini BNB, pokoknya kalau Anda hold coin blue chip ya kan, Cardano yang udah fundamental kuat, XRP yang market cap udah gede, itu bos-bosnya udah bilioner, Anda nggak perlu takut hold coin gitu ya. Tapi kalau misalnya yang meme coin, Anda tanya saya nggak tahu. Karena dari histori sering sekali saat market begitu, justru meme coin kena swipe out ya, clean, rug pull banyak terjadi. Jadi, belum ini aja kemarin itu udah banyak rug pull terjadi gitu ya. Jadi ya lihatlah kondisi gitu. Saran saya, stay aside, sabar, kita lihat market mau dibuat, ada duit lebih, jangan buru-buru DCA. Justru saya lihat masih akan ada barang murah gitu ya. Terus ada, oh gimana sih yang sangkut jadi enggak, kalau Anda koin sangkut, kalau mau gimana di staking ya, tunggu next bulan gitu. Selama koin Anda yang fundamental kuat, Anda nggak usah takut gitu ya. Paling kalau mau lakukan DCA nanti dengan murah ya, itulah seperti yang saya katakan, nanti ke bawah lagi dia ini bisa dapat barang lebih murah, itu targetnya gitu. Oke, jadi video hari ini begitu aja yang bisa saya sampaikan, informasi yang saya dapat. Tetap saran saya, kondisi gitu santai, jangan dibuat stres, kerja cari dana buat nanti serok barang murah ya. Itu aja. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.